Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 41. Kita usai. Cira berjalan dengan perasaan serba salah, namun entah kenapa ia malah memberanikan diri menemui Abimanyu. Pandangan Cira menatap meja paling ujung. Abi belum menyadari keberadaannya. Laki itu sibuk dengan ponsel di genggamannya. Bismillah, ujar Cira, mempercepat langkahnya yang memang sudah semakin sulit. Berat badannya menambah drastis, betisnya membengkak. Bola mata Abi membulat kala laki itu menyadari keberadaannya. Ia menatap Cira lekat, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu lebih lama menatap perut buncit Cira. Lelaki itu tersenyum tipis. Abi berdiri membantu Cira duduk. Silahkan duduk, Ram. Makasih, ujar Cira. Mereka saling diam, meresapi perasaan canggung ini. Abi beberapa kali berdehem untuk menetralkan jantungnya yang berdebar kencang. Jadi, tanya Cira memancing Abi berbicara. Ia tak mau basa-basi, permasalahan ini harus segera selesai. Abi menatap wajah Cira dengan binar menunjukkan rasa sayang. Kamu makin cantik, puji Abi. Cira berdehem, menatap balik Abi dengan tatapan tajam. Saya sudah memiliki suami yang akan memukul wajah kamu tanpa ampun, jika dia mendengarnya. Abi mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Oke, sorry. Sebelumnya maaf, udah gue pesan makanan kita tanpa persetujuan lo. Cira mengangguk. Ia menautkan kedua tangannya mengurangi perasaan gugup. Selamat, Ra. Abi menjulurkan tangannya, namun Cira tak membalas uluran tangan Abi. Perempuan itu mengangguk singkat. Gak boleh pegangan tangan juga, tanya Abi dengan perasaan kecewa. Gak boleh. Terus yang boleh? Cira mendesah malas. Ia seharusnya sudah mengetahui bahwa lelaki ini suka sekali berbasa-basi. Saya nggak mau basa-basi, Bi, ujar Cira formal. Kamu mau bilang apa? Abi mengetukkan jemarinya pada meja. Tatapannya tertuju pada perut Cira. Kalau Adinda nggak bunuh diri, anak gue udah lahir ya? Tanyanya dengan suara parau. Cira akan menjawab, namun makanan mereka keburu datang. Ada banyak sekali makanan kesukaannya yang Abi pesan. Lelaki itu masih ingat ternyata. Kok diem, Ra? Tanya Abi. Cira menggigit bibir dalamnya, hatinya nyeri saat membahas Adinda. Namun ini tujuan mereka bertemu, bukan? Lo ngerasa bersalah atau ini cuma basa-basi dan alasan lo biar ketemu gue? Tanya Cira tajam. Abi tertawa pelan. Cira memang menarik. Perempuan galak namun penuh kemanjaan. Dulu 100% memang kesalahan apa adanya. Ia menyesal melepaskan dan mengecewakan perempuan seistimewa Cira. Gue bersalah, ujar Abi sungguh-sungguh. Tapi gue nggak nyesel, lanjutnya. Cira bergeming. Kata-kata tak cukup untuk memaki lelaki di hadapannya ini. Gue gak nyesel, masih sayang sama lo, dan gue bersalah karena memperlakukan Adinda kurang baik, jelas Abi. Cira menarik nafas dalam. Cira jadi bingung definisi cinta menurut Abi itu apa. Terima kasih sudah menyayangi gue. Sama-sama. Tapi udah cukup, pinta Cira. Kita udah selesai, Bi. Mari hidup masing-masing dan akui kesalahan lo. Lelaki itu mengusap kasar wajahnya. Selama ini gue gak bisa tidur tenang. Hidup gue selalu terbayang sama kematian Adinda. Apa itu belum cukup? Gue gak mau berandai-andai, Bi. Tapi saat dia lagi butuh lo, kenapa lo gak ada? Tanya Cira pelan. Dia mengkhianati gue karena percaya sama lo. Dia yakin lo bisa bagian dia, tapi lo orang kesekian yang menghancurkan kepercayaan dia. Cira mengambil tasnya. Ia akan pergi. Sudah cukup, tak perlu ada yang dibicarakan lagi, karena hasilnya tetap sama. Tunggu,
Abi memegang lengan Cira, mencengkram pelan. Apa yang lo mau? Gue menyerahkan diri ke polisi. Ponsel milik Anis terus berdering. Anis menyeringgit saat melihat nama seseorang yang menelponnya berulang kali. Anis menjauh dari teman-temannya, mencari area yang tidak terlalu bising, menghembuskan pelan nafasnya, kemudian menjawab telepon dari Ilham. Assalamualaikum, ujar Ilham tak sabaran. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Tanya Anis heran. Semenjak menikah, laki itu tak pernah menghubunginya sampai berkali-kali. Cira lagi sama kamu? Tanya Ilham dengan nada khawatir. Enggak bang, jawab Anis jujur. Helaan kasar Ilham terdengar jelas di telinga Anis. Perempuan itu menebak ada yang tidak beres. Hari ini bukannya kamu ada kelas tahsin sama Cira? Iya bang, tapi... Anis menjeda ucapannya, matanya membahas sempurna ketika melihat Cira bersama Abi. Saya tadinya mau ke Bogor, mendadak mobil saya bermasalah pas di tol. Jadi saya memutuskan pulang kembali, tapi Cira nggak di rumah, nomornya nggak aktif. Anis menelan salvianya kasar. Apakah ia harus jujur? Kamu dengar saya kan? Anis mendengar jelas kekhawatiran di nada Ilham. Saya takut dia kenapa-napa. Tadi pagi dia ngeluh kakinya kram. Bang, panggil Anis dengan suara mengecil. Posisi Anis benar-benar terdesak. Cira tidak ada bilang akan bertemu Abi. Ia hanya mengatakan belajar tahsin hari ini diundur besok saja. Dan kebetulan Anis juga ada janji bersama teman-temannya membahas pesantren tahfidz yang sedang mereka rintis. Cira nggak ada bilang sama abang? Tanya Anis gugup. Enggak, makanya saya telepon kamu. Kamu tahu dia di mana? Tolong, saya khawatir banget. Cira beruntung sekali memiliki suami seperti Ilham, begitu mencintai dan mengkhawatirkan Cira. Ia sudah tidak iri dengan Cira semenjak mereka menikah. Tak lagi menggebu ingin Ilham menjadi imamnya. Namun, mendengar nada khawatir itu, perasaan menyesakan itu muncul kembali. Aku tahu Cira. Alhamdulillah. Di mana Nis? Dia baik-baik aja kan? Tanya Ilham menuntut untuk segera mendapatkan jawaban. Sama laki-laki lain, lanjut Anis. Maksud kamu? Tanya Ilham terkejut. Cira tidak menemui laki lain tanpa mengatakannya terlebih dahulu padanya, apalagi menemui secara berduaan. Abang boleh VC aku. Tak butuh waktu lama, Ilham mengubah panggilan biasa ke panggilan video. Alis Ilham terangkat. Satu, lelaki itu tak melihat Cira. Hanya ada beberapa orang yang sedang menikmati makanannya. Di mana Cira? Ini. Anis memfokuskan kameranya pada posisi Cira dan Abi yang memang terlihat jelas. Abi. Ilham tak percaya Cira menemui Abi, apalagi ia melihat hanya berdua. Hatinya nyeri. Ia tak pernah merasa kekecewaan seperti ini. Bisa tolong kirim foto mereka? Pinta Ilham. Saya mau jadikan bukti. Tapi nanti Cira menyangka aku memanasi masalah ini. Anis tidak ingin Cira salah paham. Andai Cira mengatakan sebelumnya pada dirinya, mungkin ia bisa sedikit membantu Cira. Entah sadar atau tidak, Ilham masih menunjukkan wajah tampannya pada Anis. Jantung Anis berdebar. Enggak, saya janji, ujar Ilham sungguh-sungguh. Ini akan jadi masalah rumah tangga kami berdua. Tidak akan saya bawa-bawa kamu. Catat, hanya mereka berdua, ujar Anis dalam hati. Ia tak ada kesempatan memasukinya walau masalah ini sekalipun. Wajah tegang Ilham berubah sendu. Tolong awasi Cira, saya takut dia kenapa-napa. Dan memang benar, menikahlah dengan lelaki yang paham agama, karena saat marah ia tidak akan melukai hati. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.